Baik, pada video ini saya akan mempraktekkan sekaligus menjelaskan prinsip kerja dari rangkaian non-inverting amplifier. Jadi sesuai namanya, rangkaian ini digunakan untuk memberikan penguatan pada tegangan input agar menghasilkan tegangan output tanpa membalik sifatnya. Skema dasar dari rangkaian tersebut seperti gambar yang saya tunjukkan di sini. Rangkaian ini hanya menggunakan 3 buah komponen utama, yakni satu buah IC op-amp, sebuah resistor tetap untuk memberikan resistansi input, kemudian potensiometer yang kita gunakan untuk memberikan resistansi feedback. Nah, rangkaian ini membutuhkan jalur tegangan positif dan jalur tegangan negatif agar dapat bekerja dengan optimal. Lalu, untuk tegangan input dan outputnya diukur terhadap ground. Nah, prinsip kerja dari rangkaian ini digunakan untuk menguatkan tegangan input. Jadi keluaran atau tegangan output dari rangkaian dapat kita hitung sebagai 1 ditambah ukuran resistansi feedback dibagi dengan resistansi input dikalikan dengan ukuran tegangan inputnya. Nah, sesuai namanya non-inverting amplifier, rangkaian ini dapat digunakan untuk menguatkan tegangan input. Sifat dari tegangan outputnya sama seperti tegangan inputnya. Jika inputnya positif, maka outputnya pun ikut positif. Jika inputnya negatif, outputnya pun negatif. Jika berupa gelombang dan pertama kali memunculkan puncak, maka outputnya pun akan memunculkan puncak. Baik, selanjutnya di sini saya memiliki contoh skema rangkaian dari non-inverting amplifier yang akan kita praktekkan di meja percobaan. Untuk rangkaian ini menggunakan tegangan supply sebesar 12 volt. Input yang kita berikan menuju rangkaian berasal dari AFG atau Audio Function Generator. Sedangkan outputnya nanti kita pantau menggunakan osiloskop. Inputnya juga ikut kita pantau nanti. Nah, pada rangkaian utama di sini kita menggunakan IC seri 741. Lalu untuk resistor inputnya menggunakan resistor tetap berukuran 10K. Nah, selanjutnya di sini terdapat potensiometer berukuran 100K yang kita pasang untuk memberikan resistansi feedback. Pertama-tama akan saya bahas pada bagian power supply. Untuk power supply yang kita gunakan di sini hanya memiliki 2 kutub positif dan kutub negatif. Nanti kita setting power supply-nya agar menghasilkan tegangan sebesar 12 volt. Nah, untuk rangkaian ini tadi kan membutuhkan tegangan saturasi positif, tegangan saturasi negatif, dan jalur ground. Untuk mengatasi hal tersebut, kita membuat sebuah rangkaian ground virtual menggunakan 2 buah resistor yang kita pasang semacam ini. Nah, di antara 2 resistor ini kita tarik sebagai jalur ground. Jika 2 buah resistor sudah kita pasang sedemikian rupa, maka akan menghasilkan jalur tegangan positif, jalur tegangan negatif, dan jalur ground. Nah, jalur tegangan positif ini akan kita gunakan untuk memberikan tegangan saturasi positif menuju rangkaian. Nah, di sini akan menghasilkan tegangan sebesar 6 volt. Nah, untuk negatifnya nanti menghasilkan min 6 volt. Baik, mari kita rangkai komponen-komponen di meja percobaan.
Nah, selanjutnya kita buat gelombang input yang akan kita masukkan menuju rangkaian. Jadi, gelombang input berasal dari AFG atau Audio Function Generator. Untuk kriterianya nanti kita berikan gelombang input dengan amplitudo sebesar 440 mV. Lalu bentuk gelombangnya segitiga. Nah, sebelum itu kita hubungkan AFG menuju osiloskop. Untuk masing-masing instrumen nanti kan ada kabel probe pasifnya. Jadi bagian pengaitnya nanti kita kaitkan satu sama lain. Begitu pula dengan penjepitnya. Nah, untuk AFG nanti kita hubungkan menuju channel 1 osiloskop. Nah, agar AFG lebih mudah kita sesuaikan, agar memiliki ukuran-ukuran ini, pertama kita setting channel 1 dan channel 2 osiloskop agar memiliki volt per diff sebesar 200 mV. Lalu time per diff-nya 250 mikrosekon. Baik, kita praktekkan di meja percobaan. Baik, selanjutnya akan saya bahas bagian utama dari rangkaian, yaitu bagian non-inverting amplifier. Jadi pertama-tama kita rangkai dulu rangkaian resistornya. Di sini terdapat resistor tetap dan potensiometer. Untuk resistor tetap yang kita gunakan berukuran 10K, nanti satu kakinya kita hubungkan menuju ground, kemudian kaki yang lain kita hubungkan menuju potensiometer kaki pertama. Nah, percabangan antara kaki pertama potensiometer dengan resistor nanti kita hubungkan menuju IC. Untuk IC yang kita gunakan memiliki seri 741. Nah, di samping kiri ini ada diagram pin out-nya. Untuk IC 741 sebetulnya memiliki 8 kaki. Namun yang kita gunakan hanya 5 kaki saja. Untuk kaki 1, kaki 5 dan kaki 8 tidak kita gunakan di rangkaian. Nah, untuk kaki nomor 2 di sini kita hubungkan menuju rangkaian resistor tadi. Lalu kaki nomor 3 kita atur sebagai titik tegangan inputnya nanti. Lalu kaki nomor 4 kita hubungkan menuju sumber tegangan negatif di power supply. Untuk kaki nomor 6 ini kita hubungkan menuju potensiometer kaki kedua. Nah, titik percabangan ini kita ambil sebagai titik tegangan outputnya nanti. Kemudian terakhir kaki nomor 7 IC kita hubungkan menuju sumber tegangan positif di power supply. Baik, kita rangkai semua komponen ini di project board ya. Perlu diperhatikan saat merangkai komponen di papan percobaan, pastikan semua instrumen dalam kondisi padam agar tidak terjadi hubung singkat maupun kerusakan pada instrumen yang kita gunakan.
Nah, selanjutnya kita pasang AFG dan osiloskop menuju rangkaian. Nah, input berasal dari AFG, sedangkan outputnya nanti kita pantau menggunakan osiloskop. Begitu juga dengan gelombang inputnya. Nah, jadi seperti biasa kita padamkan dulu instrumennya agar tidak terjadi hubung singkat dan kerusakan. Nah, pertama-tama kita hubungkan ground rangkaian terlebih dahulu. Nah, AFG dan osiloskop kan punya kabel probe pasif ya. Nah, di situ terdapat penjepit. Nah, semua penjepit kita hubungkan satu sama lain menuju titik ground rangkaian. Jika sudah, pengait AFG kita hubungkan menuju jalur input rangkaian. Selanjutnya, pengait osiloskop channel 1 juga kita hubungkan menuju jalur input rangkaian. Jadi pada jalur input rangkaian terdapat dua buah pengait nanti. Satu milik AFG, satu milik osiloskop. Nah, terakhir kita hubungkan pengait osiloskop channel 2 menuju jalur output rangkaian. Baik, kita praktekkan di meja percobaan. Nah, selanjutnya kita tes apakah rangkaian ini dapat kita gunakan untuk menguatkan tegangan input. Nah, jadi untuk pengujiannya kita atur potensiometer agar memiliki ukuran resistansi 20% dari ukuran maksimalnya. Jadi potensiometer kita putar ke kanan sedikit sampai kaki pertama dan kaki kedua memiliki resistansi sebesar 20 kilo ohm. Nah, kalau kita analisis, tadi gelombang input memiliki amplitudo sebesar 440 mV. Nah, RF kita putar 20% ke kanan, sehingga memiliki ukuran 20.000 ohm. Nah, sedangkan resistansi inputnya, kita menggunakan resistor 10K. Nah, sesuai sifat rangkaian, apabila ada perubahan nilai resistansi feedback, maka tegangan outputnya akan menguat. Jadi sesuai perhitungan, di sini akan menghasilkan tegangan output sebesar 1,32 volt. Baik, kita uji coba di meja percobaan.